Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ini Podcast Himsi. Senang sekali kita bisa menemani kalian dalam obrolan yang pastinya itu menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, di era digital ini, hampir semua aktivitas kita tidak lepas dalam teknologi. Mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan sampai belajar dan menjalankan ibadah. Nah, kira-kira bagaimana ya hubungan antara agama dan teknologi di tengah perkembangan zaman ini? Oke, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat amazing, yaitu Pak Harun Ar-Rasyid, Eskom MKo. Halo Bapak, apa kabar? Baik kakak, terima kasih. Oke, aktivitas harian ini apa sih Bapak? Alhamdulillah hari ini saya juga selaku pengajar, dosen pengampu, juga pendidik, di mana pada hari ini kebetulan tadi pagi memberikan sesi pengajaran tentang teknologi kebetulan di semester 4. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk membahas tentang teknologi. Terima kasih kakak untuk waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Oke, terima kasih juga Bapak untuk bisa mengisi di hari ini. Saya sudah membaca latar belakang Bapak. Kenapa sih Bapak tertarik dengan dunia teknologi? Sebenarnya bukan tertarik sih, tapi sesuatu keharusan. Karena selaku manusia, terutama adalah kita memiliki pendidikan, itu harus benar-benar bisa mentransfer knowledge kepada dunia pendidikan. Baik bagi mereka yang belum membutuhkan, bahkan yang mungkin membutuhkan pendidikan. Maka dengan namanya teknologi, seharusnya selaku pendidik memberikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan berikan itu kepada mereka dengan kasih, bukan terima kasih. Sehingga pendidikan harus sampai merata ke semua penerima pendidikan tersebut. Oke, kan di pengajar itu Bapak adalah dosen agama. Nah, bagaimana sih, kan Bapak latar belakangnya ada agama ya. Nah, untuk tertarik di bidang teknologi itu apa gitu? Agama adalah suatu anjuran yang harus kita patuhi, bahwa kita adalah memiliki aturan agama. Kebetulan agama merupakan satu fenomena yang harus sakral kita miliki sebagai acuan untuk memonitoring keberadaan kita. Sedangkan dunia pendidikan itu adalah dunia yang begitu luas. Entah kita memberikan pendidikan secara agama, entah pendidikan berdakwah, ataupun entah pendidikan mengenai tentang universal, teknologikah, kedokterankah, atau mungkin semua yang kita bisa terapkan kepada pendidik, sehingga masyarakat, bahkan para pendidik itu terutama adalah para pelajar bisa mendapatkan pengetahuan baik dari sisi agamanya maupun dari sisi teknologinya. Oke. Menarik banget ya Bapak. Nah, kita mulai dari fenomena yang sedang ramai diperbincangkan. Belakangan ini banyak orang menggunakan AI seperti ChatGPT, Cloud AI untuk mencari dalil hukum agama, bahkan meminta nasihat spiritual Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah AI sudah bisa dijadikan rujukan dalam urusan agama? AI memang sekarang sangat fenomenal sekali dan begitu viral. Dalam artian AI ataupun GPT itu hanya sebagai informasi yang cepat, bukan tepat. Karena AI tidak memiliki yang namanya sanad keilmuan, empati, bahkan keharusan yang dimiliki oleh seorang pengajar, baik itu pendidik maupun dalam artian pendidik beragama yang mendidik keagamaan maupun pendidikan tentang sosial. Sehingga AI hanya sebagai rujukan semata, bukan sebagai sumber utama. Maka jadikanlah AI itu sebagai sumber utama kepada sanadnya yang memiliki keilmuan tersebut. Oke, baik. Apakah
seorang guru akan tergantikan oleh AI? Menurut saya tidak. Karena yang namanya berdakwah itu bukan hanya menggantikan seorang guru, tapi juga yang namanya berdakwah tanpa melihat batas waktu, tempat, bahkan dimanapun kita berada. Dengan adanya AI, kita bisa memperluas pengetahuan, kita bisa memperluas pengetahuan kita untuk memberikan sumber, terutama dalam sumber pendidikan. Maka jadikanlah AI itu sebagai sumber untuk menjadikan referensi yang bisa cepat untuk diserap oleh masyarakat, terutama tentang mendakwah dalam keilmuan tersebut. Tapi ingat, dengan adanya AI itu bukan hanya sebagai sumber utama, tapi sebagai rujukan biasa, dijadikan sebagai tutorial sehingga AI bisa dikembalikan untuk sebagai alat bantu saja. Seperti itu kakak. Oke, baik. Mungkin AI memang memberikan kemudahan dalam mencari informasi dengan cepat. Namun AI tidak memiliki sanad, keilmuan, pengalaman, Betul. maupun kemampuan memahami konteks sebagaimana seorang ulama atau guru agama. Nah, karena itu AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu bukan sebagai sumber utama ya, Bapak. Betul. Sebagai sumber alat bantu saja, bukan sebagai sumber utama untuk dijadikan sebagai patokan. Oke. Nah, benar sekali ya. Nah, berarti AI itu bisa membantu ya, Bapak. Kita mencari referensi awal, tetapi tidak bisa menggantikan peran guru atau ulama dalam memberikan pemahaman yang utuh. Nah, kalau begitu, resiko apa sih, Bapak, yang terjadi apabila seseorang terlalu bergantung kepada AI dalam mencari agama atau ilmu manapun? Risiko memang ada kalau kita berkegantungan kepada AI ataupun teknologi. Tetapi ingat, teknologi yang dimiliki oleh AI tersebut hanyalah sebagai sumber informasi yang mana kemungkinan keaslian daripada teks tersebut tidak semua tepat. Kemungkinan juga ada kamuflase, dalam artian mungkin dipotong, mungkin juga tidak sempurna. Akhirnya bahwa yang namanya sumber utama adalah sebagai sanad yang dimiliki oleh guru pengajar ataupun guru pendidik, yang mana mereka mungkin telah belajar bertahun-tahun untuk mendapatkan keilmuannya dengan mencarikan literatur pendidikan yang mungkin membedah buku sehingga dijadikan itu sebagai sumber patokan bahwa itulah yang baik untuk dijadikan sebagai sumber utama. Oleh karena itu, AI jangan dijadikan sebagai sumber yang menurut kita sebagai keyakinan, tapi jadikan itu sebagai sumber untuk memberikan tutorial, alat bantu, mempermudah kita untuk belajar. Seperti itu sih kakak. Oke, menurut Pak Harun, gimana cara menggunakan AI supaya tetap memberikan manfaat dan tidak menyesatkan? Setidaknya AI juga harus diberikan hak-hak yang mana selaku operator pemasukan sebenarnya, ya, AI itu kan sebagai memori penyimpanan. Dalam artian dalam teknologi itu entah di mana itu AI berada, yang pasti sumbernya memang harus disesuaikan dengan literatur, daftar pustaka, bahkan buku-buku yang mungkin sebagai rujukannya. Maka jangan dijadikan AI itu sebagai tadi Bapak katakan hanya sebagai sumber informasi yang cepat, tapi bukan tepat. Mungkin intinya adalah bahwa AI itu kurang tepat dijadikan sanad untuk keilmuan kita. Oke, Seperti baik kakak. Bapak. Jadi intinya itu teknologi guys memang membantu, tetapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya ya Bapak. Betul, betul. Nah, kalau tadi membahas AI, sekarang kita beralih nih ke teknologi yang mungkin paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu media sosial Bapak. Nah, sekarang kan banyak orang ya belajar agama melalui TikTok, terus Instagram maupun YouTube. Nah, menurut Bapak, apa sih fenomena yang lebih banyak memberikan dampak positif atau justru memiliki tantangan tersendiri? AI memang mempermudahkan kita dalam mencari sumber informasi, berdakwah, memberikan memberikan satu penalaran ilmu di dalam semua pendidikan. Setidaknya AI sebagai alat bantu.
bukan hanya kepada generasi sekarang saja, bahkan generasi old pun, dan saat ini mungkin generasi balita yang sekarang sudah mulai benar-benar sangat memerlukan yang namanya teknologi. Mereka sudah memiliki untuk bisa bergenggam dengan teknologi, terutama handphone. Nah, ini kebanyakan orang tua kita sudah lupa nih. Untuk menenangkan anak-anaknya, mereka memberikan handphone. Akhirnya informasi yang diberikan kepada itu mungkin terserap nih oleh anak-anak yang mungkin belum kenal dengan namanya teknologi. Maka jadikanlah itu sebagai rujukan bahwa AI sebenarnya adalah sebagai informasi belaka yang memberikan kita bantuan, entah itu mungkin kita kurang mendapatkan informasi baik dalam pembelajaran maupun dalam hal apapun. Tapi setidaknya bijaklah kita menggunakan teknologi. Dengan adanya kita berbijak menggunakan teknologi, maka kita kembali bahwa teknologi adalah sebagai alat bantu biasa. Oke. Seperti itu, Kakak. Baik Bapak. Mungkin bagaimana sih untuk mencegah? Kan tadi kata Bapak itu ada balita yang sudah menggunakan handphone dan terserap berbagai macam video. Nah, bagaimana mencegahnya? Disinilah kebijakan orang tua yang berperan aktif. Orang tua benar-benar harus memiliki sumber daya yang begitu sangat banget. Karena apa? Orang tua adalah sebagai guru yang terbaik di rumah tangganya. Kalau anak-anak kita yang masih balita saja sudah menggenggam informasi, khawatir orang tua malah tertinggal, kalah dengan anak-anak tersebut. Maka sebelum anak-anak itu canggih dalam menggenggam teknologi atau menggunakan yang namanya handphone, setidaknya orang tua bisa membatasi kapan waktu untuk diberikan teknologi tersebut. Baik untuk pembelajaran kah, atau mungkin dibatasi informasi-informasi mana nih yang perlu dilihat oleh anak-anak yang mungkin sama sekali baru mengenal teknologi. Itu sih Kakak yang saya dapat. Ih, bener juga ya Bapak. Iya. Jadi kita itu gak cukup untuk melihat potongan video atau enggak anak tersebut harus dicegah gitu Bapak. Tapi Betul. juga perlu mencari penjelasan yang lebih lengkap agar tidak salah memahami suatu materi ya Bapak. Betul Kakak. Nah, selain mengubah cara kita belajar agama, teknologi juga mengubah cara kita beribadah. Sekarang sedekah menggunakan QRIS, zakat juga bisa dilakukan secara online ya Bapak. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, menurut Bapak itu bagaimana sih perkembangan ini dari sudut pandang agama dan menurut pandangan Bapak sendiri? Menurut pandangan sisi agama dan penggabungan antara teknologi dan sisi pengetahuan, QRIS itu merupakan alat bantu, mempermudahkan untuk mempercepat dan memperluaskan yang namanya kita punya sodakoh. Karena kita ingat sodakoh itu yang kita miliki pasti ada untuk orang lain. Apapun hak yang kita miliki, memang pasti harus kita sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Entah itu harta yang kita dapat maupun pengetahuan yang kita miliki. Maka yang namanya bersedekah dengan yang namanya QRIS itu memang mempermudah kita. Tapi ingat, dengan adanya QRIS itu kurang tepat saja sasarannya. Karena QRIS sebagai alat bantu yang harus kita pahami adalah pada waktu kita memberikan sodako, kepada siapa nih harus kita berikan, entah kepada orang yang benar-benar tidak mampu atau kepada tetangga kita yang kemungkinan di lingkungan kita itu masih membutuhkan bantuan uluran tangan kita. Seperti itu sih Kakak yang saya tahu. Terkadang juga QRIS itu tidak membantu atau tidak ke orang yang tepat ya Bapak. Bisa jadi. Nah, kalau kayak gitu menurut pandangan sendiri Bapak itu gimana sih? Pada waktu kita memiliki yang namanya teknologi, manfaatkan itu. Karena kita sodako itu bukan melihat dari sisi di mana kita berada atau kemungkinan kita pada waktu kita memiliki dana atau memiliki finansial. Akan tetapi pada waktu kita memiliki dimanapun keberadaan kita itu lebih untuk orang kita bantu, maka antara QRIS dengan alat bantu sebagai teknologi bisa kita padukan dengan real yang jelas-jelas bahwa alat informasi menggunakan QRIS itu hanya sebagai alat bantu belaka, tapi kita bisa memanfaatkan itu sebagai bantuan sewaktu-waktu kita lupa untuk bersedekah. Seperti sih.
Oke Bapak, mungkin boleh di-spill sedikit kali ya Bapak. Ya. Apa sih hukumnya untuk QRIS dan zakat? Untuk sepil antara QRIS dan zakat, kita kenal ada istilah bahasa dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada waktu kita memiliki yang namanya keilmuan, di mana sewaktu kita tiada, yang akan dibaca dan diterima oleh sang holik kita itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah sedekah jariah, yaitu sedekah jariah yang kita berikan kepada mereka yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah dijadikan sebagai ilmu yang terus akan mengalir sewaktu ilmu tersebut diberikan kepada anak didik, dan anak didiknya pun memberikan ilmu kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Akhirnya kita mengalir tersebut. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari ketiga itu kita harus berpatokan bahwa hadis yang dimiliki oleh Rasulullah itu benar-benar nih, selaku umat yang memiliki agama setidaknya meyakini bahwa pendidikan, sodako, dan anak yang soleh itu benar-benar dijadikan sebagai untuk jariah kita di akhirat kelak. Ingat bahwa kita hidup sementara, bukan selamanya. Iya, benar, Bapak. Di dunia ini hanya di sementara. Pasti ada dunia lain sebagai kita dipadukan kepada Sang Kholik. Oke, menurut Bapak Pak Harun itu apa sih tantangan terbesar dari layanan ibadah yang sudah berbasis aplikasi? Tantangan yang terbesar dalam beribadah untuk melakukan aplikasi sebenarnya tidak begitu besar. Bagaimana kita bisa membijaki menempatkan bahwa aplikasi itu membantu sebagian yang kita miliki, sehingga aplikasi itu merupakan alat bantu dan dijadikan sebagai tolak ukur sewaktu-waktu kita memang lupa nih untuk bersodako, kita gunakanlah yang namanya teknologi. Sewaktu-waktu kita melihat di tengah jalan melihat orang yang mungkin butuh bantuan, disitulah kita bisa langsung kepada tepat sasarannya. Tapi ingat, antara teknologi dan real yang jelas itu bisa kita padukan. Berarti sangat membantu sekali ya Bapak. Sangat membantu. Wah, berarti teknologi benar-benar mempermudah ya. Nah, tinggal bagaimana kita tetap menjaga niat dan nilai ibadah agar tidak bergeser hanya karena mengikuti perkembangan zaman. Nah, selain mempermudah ibadah Bapak, teknologi juga membuka ya Bapak akses belajar agama yang semakin luas. Nah, sekarang kan banyak sekali ya Bapak kajian yang bisa diikuti secara online. Menurut Bapak, apa sih dampak dari perkembangan ini? Dampak dari perkembangan ini tentang teknologi yang online atau yang dikatakan itu bisa memberikan bahwa memperluas ibadah, terutama berdakwah, pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru pendidik, diajarkan oleh guru-guru yang mana mereka menggunakan yang namanya aplikasi, itu memperluas kita dimanapun kita bisa menyebarkan pengetahuan kita kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga yang namanya dunia online itu sebenarnya memberikan kita luas, dalam artian bukan terpatok kepada di mana kita berada, bahkan waktu kapanpun kita bisa melakukan untuk beribadah. Nah, dalam dunia pendidikan menggunakan yang namanya aplikasi yang sekarang ini sangat viral banget ya, dalam artian pendidikan secara online itu merupakan wujudan bahwa memang tidak semua yang dimiliki oleh dunia pendidikan itu ternyata hanya sebagai batas tutorial bahasa, melainkan kita butuh yang namanya teknologi. Maka manfaatkan teknologi dengan bijak. Dengan adanya teknologi tersebut memperluas semua wawasan yang kemungkinan kita sendiri belum bisa ke sana. Tapi kita bisa mencari yang namanya dari dunia luar dengan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Oke. Begitu Kakak. Wah, menarik sekali ya. Oke, baik. Mungkin manfaat apa sih dalam berbasis teknologi ini? Kayak seperti mungkin sekarang ada Al-Quran digital, terus ada kajian online. Nah, kayak gitu Bapak. Memang dengan adanya
Al-Quran yang telah dipindahkan alurnya dengan digitalisasi memberikan bagi mereka-mereka yang mungkin sungkan atau malu untuk ber apa namanya mengaji atau mencari ketidaktahuan tentang membaca kitab sucinya. Maka dengan adanya kitab suci yang telah didigitalisasikan itu membantu bagi mereka yang kemungkinan tadi mungkin mereka kurang dalam artian waktu yang dia berikan, atau pula mungkin untuk membiayai gurunya saja mungkin kurang. Maka dengan adanya teknologi membantu tuh bagi mereka-mereka yang mungkin ini lebih mudah nih saya belajar dengan teknologi tadi. Salah satunya adalah membaca kitab-kitab yang dia anut, entah itu Al-Quran kah, entah kitab-kitab Injil kah, sehingga dengan adanya teknologi itu bisa membantu keyakinan mereka dan bertambah dengan keyakinannya setelah ada alat bantu yang namanya teknologi tersebut. Oke, baik Bapak. Sangat menarik ya. Nah, berarti yang paling ideal itu adalah memanfaatkan ya Bapak. Memanfaatkan. Sebagai tambahan ilmu, kayak contohnya tadi ada kajian online ya Bapak, terus juga ada Al-Quran digital, terus juga sebagai membantu dalam berkomunikasi juga, mungkin dalam kegiatan ibadah maupun kegiatan ibadah yang lainnya gitu. Iya. Tetapi tetap meluangkan waktu belajar langsung dan membangun silaturahmi di lingkungan sekitar. Nah, kalau boleh memilih, lebih baik mengikuti kajian online atau datang langsung. Menurut Bapak itu gimana? Sebaiknya dalam memilih untuk mencari ilmu itu lebih baik kita langsung tatap muka. Kenapa? Membatasi interaksi antara manusia dengan guru sanatnya. Sehingga pada waktu kita kurang pemahaman dalam pemahaman yang diterangkan oleh pendidik maupun pengajar ataupun ustadz, sehingga kita bisa langsung mempertanyakan tersebut. Yang dikhawatirkan adalah pada waktu kita mencari keilmuan dengan online, khawatir nih informasi yang diberikan itu bukan sepenuhnya bisa dipotong. Bahkan informasi itu mungkin bisa ditambahkan entah dalam dalam keadaan pribadi, entah kebaikan atau keburukan. Yang pasti adalah informasi yang harus kita miliki, yang kita dapat dari bertatap muka itu memberikan peran yang aktif. Dalam artian kita bisa saling silaturahmi, bisa saling bertukar pikiran, dalam artian bahwa interaksi tatap muka itu yang lebih baik. Bukan menyalahkan atau kurangnya teknologi dengan tatapan menggunakan online ataupun daring. Ya, seperti itu. Dalam artian daring pun sama. Kalau memang tadi kita masih punya waktu dan kurang waktu untuk bisa memberikan waktu untuk longgar dalam berpendidikan, setidaknya daring pun dapat kita manfaatkan. Seperti itu sih Kakak. Oke, berarti sangat bermanfaat ya untuk kayak berkomunikasi gitu. Nah, kan dari kajian online gitu Bapak, kajian online mungkin atau silaturahmi online kayak gitu, serba berbasis digital atau teknologi. Nah, pasti banyak sekali isu-isu yang atau perdebatan yang sedang viral kayak gitu Bapak. Nah, mengapa sih media sosial itu sering banget dipenuhi perdebatan mengenai agama Bapak? Betul. Karena yang namanya kajian online itu menjadikan sebagai perdebatan opini yang sangat krusial. Karena kita memiliki wawasan yang berbeda-beda. Dalam artian kita bisa atau tidak nih bijak menggunakan teknologi tersebut. Kalau misalnya kita menjadikan itu sebagai perdebatan opini, kita menjadikan satu sandaran bahwa itu kurang baik dalam arti memutuskan permasalahan, setidaknya kita bisa kembali kepada mereka-mereka yang memiliki sanad keilmuannya yang jelas. Dengan adanya teknologi tersebut, maka kita bisa nih untuk berinteraksi langsung kepada guru kita, pengajar kita, dalam artian memberikan apakah benar atau tidak sanad yang diberikan oleh guru itu benar-benar sumbernya jelas. Seperti itu. Oh, betul sekali ya Bapak. Ya. Jadi bukan berarti kita harus itu menghindari media sosial ya. Tetapi kita perlu menggunakan media sosial dengan lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat tentang agama tanpa menimbulkan
isu-isu publik, Bapak? Bagi seorang yang menjadikan sebagai narasumber, setidaknya harus bisa membaca keberadaan saat ini. Kalau memang itu menjadikan konflik di antara kita, maka kita harus bisa memberikan itu sebagai narasumber yang sebagai patokan saja. Jadi tidak dipublikasi, bahkan tidak diperbesar-besarkan. Karena khawatir kita adalah masyarakat yang masih beragam dengan pendidikan, dengan kultur etnis, sehingga yang namanya dunia pendidikan tersebut harus semua meresap kepada semua masyarakat, terutama di Indonesia ini. Jadi setidaknya seorang narasumber harus bisa membaca konflik apa yang mungkin tidak harus dibesar-besarkan. Bahkan mungkin kita bisa mencari itu sebagai patokan. Jangan sampai konflik itu bisa memperluas. Jadikanlah sebagai konflik itu mungkin sebagai acuan untuk untuk berargumen, sehingga argumentasi yang kita miliki itu benar-benar dijadikan sebagai patokan ini yang terbaik. Nah, jadikanlah itu dengan artian bahwa narasumber setidaknya memiliki ilmu dan kemampuan dalam memperluas keberadaan yang ada. Oke, kan dari Bapak tadi tentang konflik ya. Bagaimana cara menghindari konflik-konflik atau isu-isu dalam perdebatan agama, Bapak? Isu-isu dalam perdebatan agama setidaknya para tokoh-tokoh, terutama pendidik, entah itu pendidik agama, entah itu pendidik di masjid ataupun di mushola ataupun di tempat beribadah lain pun, entah pastor kah, entah gereja kah, atau mungkin di tempat-tempat wihara, setidaknya para pendidik-pendidik tersebut yang dijadikan sebagai narasumber, berikan itu sebagai ketenangan untuk memberikan ketentraman, dalam artian sumber-sumber yang harus pengetahuan yang dilontarkan mereka, para tokoh tersebut itu menjadikan patokan, jangan dijadikan sebagai itu acuan mengadu antara etnis atau antara agama. Maka seorang pendidik setidaknya harus bisa berperan aktif untuk bisa mengatasi permasalahan. Jangan sampai itu dijadikan sebagai adu domba di antara kita. Khawatir nih dengan adanya seorang pendidik yang mungkin keilmuannya itu sebatas informasi saja yang didapat, dijadikan konflik. Timbulnya nanti para pengikut nih, para jamaahnya, para santrinya, para pendidiknya, karena dia sudah berpatokan kepada gurunya, akhirnya apa yang dikatakan guru tersebut menjadikan sebagai acuan. Nah, itulah kita selaku pendidik setidaknya harus bijak untuk memberikan pendidikan yang baik dan benar. Nah, kan Bapak kan berbicara tentang pendidik ya, Bapak. Nah, kita sebagai mahasiswa, bagaimana sih menyikapi dalam isu-isu terhadap agama ini, Bapak? Isu-isu agama yang sekarang ini sedang terjadi, menurut saya fine ya. Karena masyarakat kita ini semua memiliki agama. Di dalam negara kita sudah mengetahui bahwa ada 6 agama yang diakui. Maka dengan adanya agama itu sebagai patokan, sebagai rem keimanan kita. Jangan sampai agama itu dijadikan sebagai pendompleng dan mengacu terjadinya kompleks. Iman dalam agama itu rem, sehingga pada waktu terjadinya kompleks kita bisa mengerem emosi kita, bisa mengerem dengan adanya tindakan ini tidak baik dan ini tidak benar. Maka kembalikan itu kepada tokoh-tokoh agama yang mungkin sebagai acuan, sebagai pendidik kita, sehingga para guru, para pendidik, ustadz kan gitu, pendeta ataupun mungkin para biksu bisa memberikan informasi yang baik kepada para pengikutnya, sehingga jangan sampai terjadi konflik antara agama. Nah, disitulah kita bisa memberikan bahwa kebaikan itu bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi langsung real kita kepada anak didik kita. Oke. Menurut Bapak itu apakah teknologi membuat hubungan antar umat menjadi lebih dekat atau malah justru semakin jauh, Bapak? Benar.
bahwa teknologi itu akan menjadikan lebih erat antara beragama. Kenapa? Yang tadinya kita tidak tahu sumber agama yang dia anut, kita bisa mengetahui itu sebagai referensi bahwa pendidikan-pendidikan yang diambil dari beberapa sumber, entah itu sumber-sumber sumber-sumber agama, baik dalam, kalau kita orang Islam nih mengatakan Al-Quran, kitab sucinya. Kalau mungkin orang non-Muslim mungkin dari kitab Al-Injil, dari kitab-kitab yang lain, Taurat ataupun Zabur, itu dijadikan sebagai keintiman kita yang berbeda agama. Dalam artian kita bisa silaturahim untuk mencari kekurangan, di mana nih kita bisa menyisipi bahwa pengetahuan keagamaan yang kita anut pun itu ada sumber yang jelas dan tepat. Oke, berarti dari sini kita dari teknologi ya, kita bisa menjalin silaturahmi ya Bapak. Betul, betul. Terus juga seperti Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Gimana sih Bapak kesimpulan dari obrolan kita hari ini? Kesimpulannya adalah bahwa teknologi itu jangan kita abaikan. Kesimpulan ini, pertemuan kita ini setidaknya dengan teknologi yang kita miliki, ya, pendidikan yang kita dapat, entah itu ibarat kata dari menggunakan media sosial, dengan secara online kah, dengan secara real time kah, atau dengan secara tatap muka, jadikanlah ini sebagai ilmu yang kita dapat dan kita resapi. Ingat, menuntut ilmu itu wajib untuk kita semua, dari mulai buayan hingga ke liang lahat. Jadi yang namanya kita ingin mendapatkan dunia, setidaknya memiliki ilmu. Kalau kita ingin memiliki akhirat pun harus dengan ilmu. Dan selanjutnya, kalau kita ingin kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Maka ilmu itu benar-benar menjadikan tolak ukur bahwa untuk merubah semua harus dengan ilmu. Seperti itu sih. Keren banget ya insight hari ini. Gak kerasa obrolan kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan singkat atau kesan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Untuk teman-teman semua, setidaknya antara interaksi agama dengan pendidikan itu harus kita padukan. Teknologi jangan kita abaikan dan jangan kita takutkan. Tapi teknologi kita hadapi sehingga kita bisa menghadapi dunia ini dengan jelas dan tepat, sehingga kita bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan teknologi yang sekarang ini kita bisa memperluas keilmuan kita. Oleh karena itu, belajarlah dan belajarlah, capailah cita-cita, jangan sampai di sini saja. Seperti itu sih Kakak. Jangan lupa pesan dan kesannya dari Pak Harun ya. Oke, pesan saya mungkin jangan takut untuk memanfaatkan teknologi. Gunakanlah untuk menambah ilmu dan menyebarkan kebaikan. Namun, tetap berguru kepada sumber yang terpercaya agar pemahaman agama kita tetap benar dan seimbang. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga pembahasan kita bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sama-sama Kakak. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast ini sampai selesai. Jangan lupa terus bijak dalam menggunakan teknologi dan tetap menjadikan agama sebagai pedoman dan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku host pamit undur diri, dan jangan lupa komen dan subscribe di channel ini. Mungkin see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.